Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang ada kopi siapkan kopinya, yang ngerokok monggo ngerokok. Yang gorengan monggo semuanya santai mawon. Sambil ini anggap silaturahim dengan 3 hal tadi sudah didapat. Silaturahimnya yang pertama sudah, yang kedua sholawatnya sudah, yang ketiga ngaji dan tahlilnya sudah, maka tinggal taklimnya. 4 hal ini sudah sangat luar biasa dan merupakan terobosan yang sangat luar biasa dari pengurus AYM, Ikatan Alumni Musyrif-Musyrifah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hanifah, al-ilmu la ya'dilu syai', bahwa ilmu itu tidak ada yang menandingi. Apa artinya? Tidak ada yang menandingi itu yang paling tinggi derajatnya, yang paling besar kuasanya adalah ilmu. Kalau kita punya istri masih nomor 3 atau yang istri punya suami masih nomor 3, yang punya rumah mungkin nomor 10, yang punya mobil nomor 20. Tapi yang pertama ini, al-ilmu la ya'dilu syai', tidak ada bandingannya. Ini karena usulan saya selalu mengiyakan apapun yang mulai kalau jadi musyrif itu sampai yang tidak rasional. Kalau ada yang minta, maksudnya tidak rasional, kok nggak mungkin. Kalau ada yang minta, pasti kalau ijabi. Kenapa? Kalau saya tidak bisa, disitulah saya harus belajar. Sampai belum punya bayangan dulu jadi khotib ketika jadi musyrif itu. Mas Salimi, kata Yai Hamzawi, kadang suruh gantikan atau Gus Is. Nggak siap. Pokoknya nggak ada ngapunten, nggak ada. Alasan ngapunten mau dibuat-buat nggak ada, nggak boleh. Nggak siap. Meskipun kuliah tuh siap, pokoknya siap. Apa? Fungsinya ternyata kita menjadi kalau tidak benar-benar tahu, maka kita harus belajar. Sampai misalkan kita malu di hadapan banyak orang, disitulah kuncinya kita untuk memperkuat diri agar tidak malu dua kali. Karena ketika ketemu jarum itu, kalau sudah tahu sakitnya jarum, imma dia akan berusaha untuk matahkan jarum, atau yang kedua dia menguatkan agar jarum bisa masuk. Artinya nanti tidak akan pernah menolak jarum. Nah, itu artinya yang al-ilmu la ya'dilu syai'. Ini bagian dari permintaan seharusnya lebih sepuh, tapi saya sudah sepuh kayaknya. Sudah berpengalaman, alhamdulillah berpengalaman. Bedanya saya sama Ustadz Faruk ini berpengalaman. Yang lain masih banyak, sudah 1, 2, sudah banyak. Yang belum berpengalaman, insya Allah mudah-mudahan dengan barokah dan ngaji kitab ini 1 bulan 2 bulan ke depan ada jodohnya. Amin. Ya Allah. Ini banter sekali. Kalau yang sudah punya jangan banter-banter. Kalau yang belum punya banter nggak apa-apa. Niki dimulai dari muqaddimah apa langsung? Langsung bab niku malam pertama. Niku muqaddimahnya banyak sekali nih. Ini kemarin hasil diskusi di belakang Fakultas Humaniora Ustadz Faruk sama Ustadz Sinten kemarin. Kok tiba-tiba mau milih kitab ini? Saya ditanya, kitab nopo, Ustaz? Kenapa kita milih Al-Mu'asyarah Az-Zawjiyah? Kemarin sedikit saya sentil di acara dengan Ning Hilma itu. Saya itu pingin punya universitas cinta. Ada fakultas rindu. Nanti jurusannya jurusan nikah. Kenapa? Selama ini yang masuk jurusan syariat, HKI itu kan sendirian. Kadang semakin masuk jurusan HKI masih kebingungan cari
calon. Dan itu masih teori, kan teori sampai lulus paham teori, tapi yang banyak kalau di munakahat yang dikaji nopo, cara menikah atau hukum menikah. Hukum apa? Cerai, kan? Belajar menikah tapi mempelajari cerai. Tapi jurusan ini yang kita inginkan sebenarnya seandainya mengandai saja. Jurusan apa? Memperkuat ketika sudah masuk di situ mahasiswanya suami istri berdua satu bangku. Wah. Satu bangku memperkuat kenapa saya harus menikah. Kemudian nanti akhirnya punya kesimpulan bahwa menikah itu adalah mencari keberkahan. Kalau sudah mencari keberkahan, dia tidak akan marah. Dia tidak akan sedih. Dia kalau ada masalah, namanya cari keberkahan, ngapunten soro, belum punya rumah, ngontrak, masih kos-kosan. Tapi karena tahu bahwa dia cari berkah, dia akan menjalani itu. Bahwa setiap langkah seorang suami dan istri adalah berkah, maka dia akan menjalani. Kalau sudah tahu berkah, selalu ziyadatul khair, tidak ada kekejaman dunia dalam pernikahan. Nggih. Napa? Katanya Ustaz Faruk, marahnya istri berkah gitu. Artinya kalau sudah niat berkah itu kan niat Allah. Sehingga tidak ada yang kemudian harus disedihkan. Mungkin kalau jadi ingat ketika dulu baru nikah itu, saya selalu banding-bandingkan. Sekarang anak-anak nikah itu luar biasa. Saya nikah pertama gitu. Pertama kali nikah, awal-awal. Waktu itu masih posisi kita jadi murabbi sama murabbi ya. Karena masih di ma'had, kita nggak ngasih tahu ke banyak pengasuh. Bahkan pengasuh pun satu pun tidak ada yang tahu. Hanya satu musyrif yang kasih tahu agar nanti kalau ada apa-apa kita sudah tahu. Kok keluar? Waktu itu sudah baru nikah 2 hari ke ma'had. Keluar bersama. Karena tempatnya kita itu kan nyari-nyari, belum punya kos-kosan, belum punya kontrakan, sudah menikah. Coba jenengan bayangkan betapa tersiksanya cinta itu. Gak punya tempat. Masa di ma'had kan gak mungkin. Masa idaro kan gak mungkin. Gak mungkin sama sekali. Masa di halako, gak mungkin. Itu benar, cinta itu tersiksa di situ sekali. Luar biasa. Akhirnya nopo cari hotel ele-elean. Kok menuju hotel niku ketemu Yai Hamzawi. Aduh, kan belum tahu. Beliau saya nih. Ya Allah, malunya luar biasa. Malunya luar biasa, kenapa? Kiai cuma senyum, langsung kalau sorenya ke Kiai. Takut dikiranya pacaran. Ngapunten Yai dalam sampuni. Loh, iya. Oh, ya, selamat. Kalau Kiai kan ngatan selamat. Nah, terus itu sampai berapa bulan itu, betapa nikah itu tersiksa. Tapi kita niatkan cari berkah tadi, yang penting tidak berdosa. Kok ngontrak di belakang pondok, bahkan MSAA, meskipun hanya 1 minggu sekali dipakai, kok mau masih bulan madu malam pertama, apa yang terjadi? Ternyata kontrakan itu sudah mahal, saya nggak pakai. Ternyata ada lubang kecil, lubang di kontrakan itu, dimasukin kucingnya di dalam. Aduh, akhirnya nggak jadi, Ustaz bermalam Jumat. Aduh, makanya. Tapi itulah fase-fase yang harus dilalui. Tidak boleh ada namanya tersiksa di dalam pernikahan itu. Semuanya diniatkan keberkahan, mencari apapun yang kita anggap tidak sukses dalam nikah. Itu adalah menuju kesuksesan. Jenengan mungkin yang sudah nikah punya kerja, ngajar. Kita serupiah pun nggak punya. Tapi dengan niat yang luar biasa, tekad yang luar biasa, bisa ngontrak. Sepeda nggak punya coba. Tapi kita yakin bahwa orang yang menikah itu pasti cucuran Allah akan berikan.
Sepeda pancal aja nggak punya. Jalan dari Gasek ke kampus. Jalan. Tapi senyum-senyum aja karena sudah ada komitmen. Intinya komitmen dan satu visi. Kalau nikah satu visi, jangan sampai ada dua visi. Kalau menikah ada dua visi, akan ada dua kepentingan di dalam keluarga. Diskusi. Yang mau apa? Apa jawabannya? Hanya mau kamu. Wah, repot kalau hanya mau kamu itu. Hanya ini belum mukaddimah aslinya. Sudah hatam ini. Ini mau baru cover, niku cover. Maka covernya al-muasyarah az-zawjiyah. Al-muasyarah niku napa? Muasyarah itu sebenarnya kasarnya itu pergaulan dalam keluarga, pergaulan secara ruhi dan pergaulan secara jasadi. Itu nanti akan kita bahas karena nggak mungkin nikah secara ruhi, nggak mungkin. Pasti nikah itu ya secara ruhi, secara jasa, dan nikah yang lebih dekat pertama nopo ya jasadi. Namanya nikah ad-dammu alwatu pasti ketemu. Kalau nikah kau cintaku pret nggak ketemu nggak mungkin. Maka al-hubbu al-liqa nih. Tapi luar biasanya kata-kata nanti yang akan kita kaji. Setiap kata itu tidak ada yang purno kalau di dalam kitab ini. Semua dialihkan ke isti'arah, pinjaman-pinjaman. Tetapi asyik sekali. Ketika kitab ini Al-Quran, hadis meminjam untuk berhubungan saja, dia tidak menggunakan kata yang porno tadi, yang tidak enak didengar. Masa idzal taqa bainal khitanaini, ketika bertemu dua khitan, keren sekali bahasanya coba. Ketika bertemu dua khitan, kalau sekarang kan tidak. Ketika ketemu dua alat, alat, emang alat mesin. Kadang nyebut, ini nggak nyebut coba, nyebut. Nah, muqaddimahnya kita baca 2 baris karena terlalu banyak, tapi muqaddimahnya juga menarik ya. Ke makna zawad. Coba kalau buka muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimin Fatihah dulu. Muallifnya Al-Qadi Syekh Muhammad Ahmad Kan'an. Mudah-mudahan karangan beliau diberikan manfaat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala-pahala mengalir kepada beliau dan juga kepada para muassis ma'had, jamiah, dan seluruh pengurus AYM dan peserta anggota AYM. Semoga selalu diberikan keberkahan dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Sedikit kalau bahas ini, kadang terjemahan dibalik sebenarnya juga nggak apa-apa. Kalau terjemahan dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan kasih dan sayang. Kau sayangku kan sama dengan kau kasihku. Sedangkan Rahman Rahim itu pun juga satu kata yang sama. Hanya karena sigat mubalaghah yang berbeda, kemudian para mufassir membedakan kalau Ar-Rahman di dunia, kemudian Ar-Rahim di akhirat. Di dunia untuk akhirat dan di dunia dan akhirat. Secara makna kalau jenengan lihat kan nggak ada bahasa bismi. Yang menarik itu ismun apa artinya? Kan nama. Itu dari apa?
Dari sumu. Sumu ya. Sumu itu kalau sama hadis sumu syekh, sumu. Sumu itu artinya sama. Ismun itu artinya makna aslinya adalah tinggi. Ismun itu adalah tinggi. Kenapa kita kemudian menyebut ini yusammihi, diberi nama A, B? Karena sesuatu yang kita beri nama itu kita untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan sesuatu yang kita beri nama pasti tinggi, istimewa. Contoh, kita punya 6 kucing. Kadang yang dikasih nama cuma 1. Siapa namanya? Abun. Namanya Abun. Kok jadi Abun? Abun misalkan. Tapi Abu nggak pakai N. Abun. Berarti ini istimewa. Kucingnya istimewa. Dia yang tinggi. Sehingga nama di sini Bismi. Itu tidak hanya sembarangan nama, bahwa Allah itu sangat istimewa. Itu Bismillah. Kan kita nyebut nama. Sebenarnya bukan hanya persoalan nama. Di sini ada sesuatu yang dahsyat. Maka kalau tidak dikasih nama, sehingga yang punya anak nanti, maka cari nama yang berbeda dengan kebanyakan. Kenapa? Karena diberi nama itu untuk membedakan. Kalau namanya sama, tapi kadang beda di bapaknya, kan nggak mungkin bapaknya sama. kecuali bapaknya nggak mungkin gitu bapaknya sama gitu. Kecuali bapaknya lebih 2, 3, 4 bapaknya sama. Tapi namanya kan pasti beda. Itu Ismun Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau didiskusikan bisa sangat lama sekali. Muqaddimatun, pengantar. Alhamdulillahi khaliqil khalqi. Segala puji lillahi bagi Allah, khaliqil khalqi, pencipta makhluk, wa mudabbiril amri, dan pengatur urusan, al-qail, yang berfirman, fi kitabihil aziz, dalam kitabnya al-aziz yang agung, yang mulia. Yang pertama, kalau kemarin ngaji itu, kenapa Al-Quran itu dimulai dari alhamdu, diakhiri dengan An-Nas? Karena kita dicipta, kalau mau indah di muka bumi itu harus banyak bersyukur. Kalau sudah bersyukur, itu nggak ada namanya dalam kehidupan kita itu yang artinya jeleknya disyukuri, baiknya disyukuri. Bahasanya Ustadz Faruk, dapat pendamping tidak terlalu sesuai dengan kita, syukuri. Sejelek apapun dia, kalau kita bersyukur, misalkan kita nganggap jelek, sebenarnya tidak ada yang jelek. Yang kalau kemarin bahwa semua perempuan, semua laki-laki, kalau dia menganggap bahwa perempuan itu adalah bunga, maka akan kita anggap semua perempuan itu cantik. Karena nggak ada kita pernah mengatakan bunga ini jelek, nggak ada. Coba siapa yang mengatakan ini bunga jelek, bunga bagus? Nggak ada. Semua bunga adalah hanya beda. Yang membedakan siapa? Kita yang bedakan. Hati kita dan pikiran kita. Allah menciptakan yang hitam nggih sama, yang kuning sama, yang putih sama, yang hijau nggih sama. Tapi nggak ada yang hijau. Apa artinya? Tergantung perasaan kita. Kalau kita sudah mensyukuri pemberian Allah, oh saya sudah dijodohkan oleh Allah ini, ya sudah diambil. Tinggal menjalani dan mensyukuri yang telah kita. Ini fase cobaan bagi yang sudah menikah sekitar 10 tahun. Kenapa? Sudah tahu eleknya, kentutnya sudah tahu. Ternyata ya kayak gini. Rambutnya nggih sudah tahu, keriputnya nggih tahu, dibandingkan dengan tetangga yang baru nikah misalkan nggih beda jauh. Kalau tidak ada syukur dengan istri kita, habis pernikahan kita. Maka syukuri Allah, alhamdulillah. Nggak baik di sini, mungkin Allah kasih baik di sini.
dan tidak ada orang yang sempurna. Maka kalau melihat orang, cari kebaikannya, jangan kalau keburukannya pasti ketemu, serius ketemu. Istri kita yang kita cintai, satu hari itu bisa kita benci loh. Kentut ternyata bau. Ya iya, nggak ada kentut wangi, nggak ada. Kecuali kentutnya Ustaz Faru. Wangi. Kalau kentut dikasih parfum seret gitu. Kok bau harum gitu. Tapi kalau baru nikah pasti harum, seneng. Dan kesukaan suami itu apa? Ngentut di hidungnya istri. Serius. Kalau masih ada suami yang tidak suka ngentut di dekatnya istri, belum jadi suaminya. Pasti dia pacarnya. Karena senang, istri juga kayang. Kayang, ngerti kayang. Kakanda sayang gitu. Sayang. Dan ucapan itu penting. Harus dilatih. Saya sampai sekarang ngomong apa? Cinta. Sampai sekarang, sampai anak-anak itu bilang, "Oh, cinta." Karena malu, ketika marah itu malu. Karena malu, kalau cinta, kamu kurang ajar cinta. Malu. Masa cinta kurang ajar? Itu harus dibuat. Saya selalu bilang, sehari itu ungkapkan minimal cinta itu 10 kali. 10 kali. Ya Allah cantiknya, meskipun nggak cantik, ya Allah cantiknya. Dampaknya ke siapa coba? Kalau kita bilang cantik, dampaknya ke dia, kemudian dampaknya ke hati kita. Kalau dia sudah merasa cantik dan dimuliakan, pasti dia berbuat baik kepada kita. Kopi datang. Gak hanya kopi, Ustaz. Monggo. Monggo yang gitu. Iya, kalau orang sudah bersyukur. Kayang gitu. Sehingga alhamdulillah itu kenapa ditempatkan? Kalau Allah sudah senang, sudah dipuji. Apa yang tidak akan dikasih oleh Allah? Orang saja mau dikasih semua. Allah nggak dipuji pun ngasih, apalagi dipuji. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqil khalqi, pencipta makhluk. Kalau lanjut di bawahnya, ini kalau satu persatu panjang, sampai belum haknya, mimnya, dalnya, itu kan ada dalam kitab niku falsafatul ahruf, filsafat huruf. Tapi kita tidak bahas. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Wa annahu, kalau Allah itu tidak disebut, yang pertama karena sudah masyhur, sudah dikenal. Yang kedua penuh rahasia. Penuh rahasia apa? Bahwa di sini dalam sebuah penciptaan mengandung rahasia yang luar biasa. Contoh, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang satu kan sudah ma'ruf. Masa ada yang nurunkan Al-Qur'an selain Allah? Kan tidak ma'ruf. Tapi yang kedua, karena Al-Qur'an itu penuh rahasia. Maka kalau sudah menggunakan hak dhamir dan tidak kembali kepada yang jelas, itu mengandung sesuatu yang dahsyat. Yang dalam kadang kasih contoh itu, kenapa qul huwallahu ahad itu qul huwa ahad, seharusnya dhamir kan kembali kepada nama yang sebelumnya, bukan setelahnya. Kata ganti pasti ada yang digantikan. Dalam bahasa Indonesia menggunakan iya atau dia, tetapi pasti sebelumnya. Tapi ini nggak ada coba. Tiba-tiba qul huwallahu ahad. Ini cara merayu Al-Quran. Coba perhatikan. Kalau datang Mbak Ika, ada nggak ada Mbak Ika gitu? Mbak Ika, Mbak Fitri misalnya.
Ketemu Mas Agus. Kemudian Mas Syauki bilang, Mas Agus, Ustaz Agus, ada Mbak Fitri. Sudah tahu? Paham maksudnya? Sudah tahu. Bukan kemudian nyepelekan, enggak. Oh, Mbak Fitri. Karena sudah tahu dia. Tapi kalau Mas Syauki bilang, Mas Agus, iya, ada si dia. Dok, dok. Itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Dia. Ini kemudian karena dia tidak tampak, dia pingin tahu luar biasa, pikirannya pingin tahu, hatinya pingin tahu. Maka ketika hati sudah terbuka, lapang sekali, pikiran sudah terbuka, apa yang terjadi? Kul, siap masuk. Yang dimasukkan apa? Kul huwa ahad. Tidak Allah dulu coba. Kul huwa Allah dulu. Kul huwa Allah. Cek seperti masuk dengan kedalaman yang luar biasa. Baru sifatnya. Itu luar biasa cara merayu Al-Quran itu. Oh Allah. Tapi kalau sudah tahu tadi, biasa. Maka tidak disebutkan di situ kul Allahu huwa ahad, enggak. Tapi kul huwa Allahu ahad. Maka sesuatu yang dhamir ini kalau dalam Al-Quran dia mengandung rahasia yang luar biasa. Apa? Khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Allah ciptakan pasangan. Tidak hanya pasangan, tapi disebutkan az-dzakara wal unsa. Berarti Allah menciptakan apapun di muka bumi itu secara umum pasti berpasang-pasangan. Ada pertanyaannya, Mas Abun, saya belum Ustaz. Sampai, tapi insya Allah sebentar lagi ya. Ada sudah yang belum, Mas. Cari lagi. Kalau belum, mungkin nanti hurin. Belum dulu Ustaz, di dunia dulu, baru nanti di akhirat. Khalaqaz zawjaini, ini disebutkan oleh Allah az-zakara wal unsa. Ada yang kalau batu, pasti batu juga berpasang-pasangan. Kalau pohon, pasti berpasang-pasangan. Tapi caranya menikah itu yang berbeda. Itu yang paling tahu orang biologi. Terus dijelaskan, napa? Min nutfatin idza tumna. Dari nutfah. Nutfah itu asalnya kalau tidak salah ma'un qalilun. Ada ma'un safiyun. Air yang jernih. Tapi kayaknya enggak jernih Ustaz ya? Jernih ya? Enggak, ya.